Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi di acara Bincang-Bincang tentang seputar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada perbincangan kali ini kita akan membicarakan tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi. Ibu, bapak-bapak, selamat siang, selamat malam, atau selamat apa? Selamat siang. Sebelum kita banyak membicarakan tentang apa itu Fakultas Sains dan Teknologi, mungkin juga keunggulan-keunggulan dan sebagainya, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Kita akan kenalan. Pertama adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Ibu Profesor Dr. Rili Suraya Eka Putri. Ibu, assalamualaikum. Sehat Bu ya? Waalaikumsalam. Pak. Selamat Kemudian siang. Wakil Dekan bidang administrasi, Wakil Dekan bidang akademik, Bapak Insinyur Nasrul Hakim, PhD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian yang kedua, Wakil Dekan bidang administrasi umum, Ibu Dr. Anani Radiostuti. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat adalah Wakil Dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, Ibu Dr. Fahma Wijayanti. Ibu, assalamualaikum. Kita akan banyak bicarakan tentang Fakultas Sains dan Teknologi yang ada di UIN. Ini kan menjadi salah satu fakultas unggulan lah di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Saya ingin tanya dulu ke Ibu Dekan ya. Ibu Dekan, apa sih sebetulnya yang menjadi visi misi fakultas ini? Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi FST ini kita ingin menjadikan fakultas yang unggul dan terkemuka di bidang sains dan teknologi, tentu berbasis pada keindonesiaan, kemudian keislaman, dan sekarang penguatan pada IT. Jadi kita berbasis IT. Jadi ada upaya untuk mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan sekarang berbasis IT. Dan itu pula yang menjadi ciri khas distingsi dari sains teknologi ya. Betul. Jadi distingsi FST ke depan ini adalah kami mengedepankan digitalisasi gitu ya untuk semua tridharma kita, pelayanan, manajemen itu semua kita coba ke arah digitalisasi dan juga inovasi tentunya. Gitu Dan tidak lupa karena UIN itu selalu kita kedepankan integrasi keilmuan ya. Jadi kita melakukan integrasi keilmuan, teknologi gitu ya, dan juga inovasi. Mahasiswa belajar di sini kira-kira mereka ini mau jadi apa? Tentu dia mau menjadi saintis dan teknokrat. Ya, karena memang kita berbasis sains dan teknologi, jadi diharapkan alumni kita itu seorang saintis dan teknokrat yang islami dan inovatif, tentu dengan kemampuan pemahaman IT yang mumpuni. Lalu link and match di dunia kerja ini kira-kira lulusan dari mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi berapa persen kalau misalkan di dunia kerja itu? Ya. Kalau di dunia kerja ini dari data, mungkin nanti Pak Wadek dan Bu Wadek 3 juga bisa sampaikan bahwa kami ini ada beberapa prodi yang pada saat mereka itu masih kuliah pun sudah bekerja. Jadi kita itu hampir mencapai 90% keterima lulusan kita itu yang kurang dari 6 bulan untuk bekerja di berbagai bidang. Jadi kita ini lulusan kita ini banyak diterima di lembaga-lembaga pemerintahan nasional, kemudian juga ada tidak begitu banyak yang untuk internasional, tapi ke depan juga akan banyak diterima di dunia internasional, kemudian di lembaga-lembaga penelitian, dunia pendidikan, bahkan juga sebagai wirausaha. Karena kami di sini ada satu mata kuliah dan juga pengembangan mahasiswa kita itu untuk bisa mengembangkan entrepreneurship-nya. Jadi jiwa kewirausahaan itu harus ditumbuhkan gitu. Jadi untuk tahun ini kami juga mengembangkan inovasi dan akan ada semacam kita menggelar berbagai hasil-hasil inovasi dari bidang-bidang sains dan teknologi, dan itu adalah hasil karya dosen dan juga mahasiswa. Jadi itu ke depan kita akan terus untuk memamerkanlah hasil karya dari Sivitas FST ini. Ini pula yang menjadi arah kebijakan fakultas ke depan. Betul. Salah satu fakultas yang
tetap unggul di Jakarta. Betul Pak, iya jadi kita ingin mengedepankan sekarang inovasi dan kreativitas yang sangat tinggi dan tentu sekarang eranya kita juga ke arah green ya, jadi ini juga ada salah satu program yang juga didukung oleh Ibu Rektor untuk kita mengembangkan Green Campus dan FEC salah satu inisiator untuk pengembangan Green Campus ke depan. Tentu Green Campus ini bukan hanya sekedar teori, tapi didukung oleh berbagai inovasi yang akan dikembangkan oleh para dosen dan juga mahasiswa tentunya. Gitu, Pak. Saya ingin dulu ke Pak Wadek bidang akademik ya, Pak Nasrun ya. Pak Nasrun, apa saja sih prodi-prodi yang dibuka di sini dan apakah juga membuka program S2, magister atau juga doktor? Itu bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di Fakultas Sains dan Teknologi, kita ada 8 program studi tingkat sarjana dan 1 program studi magister, yaitu yang pertama adalah program studi agribisnis, kemudian program studi sistem informasi, kemudian program studi teknik informatika, kemudian program studi matematika, kimia, fisika, dan biologi. Dan juga yang terakhir adalah program studi teknik pertambangan. Kemudian itu yang tingkat sarjana. Kemudian yang tingkat magister yaitu ada program studi magister agribisnis. Oh, agribisnis. Ya. Hanya satu Pak ya? Ini sekarang masih ada satu, ya betul. Dan insya Allah ini kita sudah submit ke rektor dalam hari ini, insya Allah akan membuka 2 program studi baru lagi, yaitu program studi magister teknologi informasi dan magister manajemen sumber daya alam. Insya Allah nanti kalau bisa dibuka tahun ini, kalau memenuhi syarat dan sebagainya, sehingga kita lebih banyak magister program mahasiswa program pasca sarjana, itu yang kita harapkan. Gitu. Dari sekian banyak prodi tadi, ini biasanya yang seringkali banyak ditanyakan oleh para calon mahasiswa ini. Akreditasinya itu seperti apa Pak? Kira-kira? Ya, alhamdulillah untuk akreditasinya kita untuk program studi biologi, sistem informasi dan agribisnis A, alhamdulillah. Tapi beberapa yang lainnya adalah masih B, itu dan ada program studi yang masih baru lagi, yaitu teknik pertambangan, itu masih C, tapi insya Allah nanti akan segera kita naikkan karena memang masih ada kekurangan sumber daya manusia dan sebagainya. Insya Allah akan kita naikkan minimal B, sedangkan yang lainnya B dan A. Dan nanti insya Allah untuk 9 kriteria yang baru kita bisa menjadi unggul semuanya itu. Dan satu lagi program studi sistem informasi kita sudah terakreditasi ONKIE, sertifikasi ONKIE internasional. Asian University Network Quality Assurance. Maksudnya apa kira-kira? Itu adalah memang ada asosiasi di ASEAN ini, tingkat ASEAN, di mana ada Thailand dan sebagainya, dan ini memang programnya UIN kita, dan terakhir kemarin sistem informasi kita mendapatkan sertifikasi itu dari 2 tahap kan, yang tahap kedua itu sistem informasi, dan mudah-mudahan untuk akreditasi kita bisa tetap unggul, dan ada beberapa program studi yang sudah merencanakan insya Allah untuk akreditasi internasional, yaitu yang sudah direncanakan yaitu program studi agribisnis dan program studi biologi yaitu ASIN, dan mungkin program studi kimia juga nanti kalau ada kesempatan dari akreditasi RSC Royal Society Chemistry itu yang akan direncanakan, tapi yang utama yang dari 2 program studi dulu itu. Harapannya nanti mungkin program studi informasi juga ABET atau IABI, tapi mungkin nanti akan kita lihat dulu yang prioritas dari 2 program studi dulu gitu. Itu apa semuanya itu program reguler ya? Iya. Reguler ya? Kita program reguler semuanya, tidak ada kelas sore atau non reguler atau program eksekutif dan sebagainya itu. Gitu. Ya. Pak, saya ingin juga tahu ya, seperti apa sih sistem pembelajaran di Fakultas dan Teknologi ini? Mungkin juga bisa diceritakan kegiatan akademik kemahasiswaannya seperti apa? Ya, suasana akademik kita alhamdulillah
sudah didukung oleh sarana prasarana, ada pusat laboratorium terpadu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggunakan sistem kurikulum KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, KKNI. Dan itu ya KKNI, dan untuk tahun 2020, sejak 2020 kemarin kita sudah menggunakan sistem hybrid artinya sistem offline dan online gitu, walaupun sebelumnya ada beberapa yang menggunakan secara online tetapi tidak secara resmi, tapi kemudian sejak 2020 ini kita sudah dikembangkan secara hybrid artinya walaupun mayoritas online, tetapi tetap ada kita memfasilitasi perkuliahan offline, artinya mungkin itu yang harus datang, misalnya untuk riset, kemudian untuk praktikum kalau memang tidak bisa datang, dan kalau tidak bisa online, kita fasilitasi juga. Soal kurikulum berbasis KKNI tadi ya, kalau tidak salah saya dengar itu mahasiswa itu dipersyaratkan harus memiliki sertifikat ya, atau apa istilahnya? SKPI. KPI apa? Ya, SKPI ya, Surat SKPI Keterangan itu seperti apa Kip? Ya, yang untuk maksud? Ya, baik. Kita selain mahasiswa kita dibekali dengan ijazah, maksudnya diberikan ijazah, kemudian transkrip, juga kita harus memfasilitasi SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Dan itu sudah di sana ada keterangan antara lain tentang capaian pembelajaran apa saja, kemudian keahlian selain dari mahasiswa juga dari prodi dulu. Ini capaian pelajaran prodi dan sebagainya. Kemudian yang jelas ya mahasiswa itu sendiri, dia kemampuan bahasa, kemampuan berorganisasi, kemudian dari kan ada 3 itu, ada attitude, kemudian dari sikap dan pengetahuan. Ada antara lain ya sertifikasi itu sertifikasi keterampilan, misalnya kalau di salah satu contoh ya, misalnya di program studi teknik informatika atau sains informasi, mereka mempunyai harus ikut sertifikasi pelatihan komputer internasional. Itu salah satunya. Jadi setelah lulus mereka mendapatkan selain ijazah juga punya sertifikat. Surat keterangan pendamping ijazah, selain ijazah, transkrip dan SKPI gitu. Saya ingin tadi terkait dengan sarana pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir ya. Mungkin saya coba beralih ke Ibu Nani ya, yang membidangi masalah sarana dan prasarana nih Bu ya. Bu, untuk mendukung iklim akademik dan keberlangsungan proses belajar mengajar dengan baik, seperti apa sih sebetulnya sarana prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Teknologi ini? Ya, untuk mendukung sarana prasarana dalam meningkatkan kualitas akademik ya, kami di fakultas saya tentunya mensupport itu semua ya. Di fakultas sains ini kami ada sekitar 49 kelas yang sudah kami cukupi ya untuk 9 prodi, dan di tiap kelas itu juga kami tentunya melengkapi fasilitas belajar mengajar ya. Di situ kami lengkapi ada LCD, kemudian suasana kelas juga sejuk, dingin kami lengkapi dengan AC ya, kemudian wifi, internet juga tentunya ada beberapa mata kuliah yang memerlukan wifi ya, internet itu juga beberapa kelas sudah kami fasilitasi internetnya. Dan juga ini kami baru rencana nanti beberapa kelas juga tentunya akan berencana untuk menjadi smart class. Smart class. Apa itu maksudnya? Smart class ya tentunya dari fasilitas yang sudah ada kami yang sekarang ini tentunya kami akan tingkatkan kembali seperti itu. Oh gitu. Ya paling tidak nanti kami standar dengan standar kelas internasional. Gitu. Ya kami perlu studi banding dulu untuk meningkatkan hal tersebut. Nah ini kan Fakultas Sains dan Teknologi, pasti di situ mahasiswa lebih banyak di laboratorium. Iya. Laboratorium. Khusus Fakultas Sains dan Teknologi, alhamdulillah kami diberi satu gedung khusus. Itu ada 7 lantai. Nah itu jadi semua prodi yang ada di FST itu sudah memiliki laboratorium. Nah, dari lantai pertama itu adalah laboratorium tentang untuk riset, itu lingkungan dan pangan.
kemudian lantai kedua itu lab khusus untuk prodi fisika, lantai 3 itu khusus untuk lab prodi kimia, lantai 4 itu lab khusus untuk biologi, lantai 6 dan 7 itu gabungan lab matematik, TI dan SI. Satu lagi juga ada pertambangan nih, walaupun baru dibuka nih. Ada labnya juga kan? Ada, kami juga sudah mempersiapkan itu walaupun berproses ya, melengkapi alat-alat. Itu ada lab bengkel. Nah, itu juga lebih dikhususkan untuk lab pertambangan dan fisika di situ. Jadi semua prodi itu ternyata harus punya lab. Ada lab dengan alat-alat yang kami lengkapi. Dan sudah canggih. Sudah ada. Alhamdulillah. Karena lab ini ya dibuat untuk FST sejak berdiri FST. Jadi dari tahun 2001 FST didirikan. Begitu juga ada lab yang langsung include ada labnya, sehingga memang dari awal kita berdiri lab itu sudah ada. Jadi mahasiswa memang betul-betul belajar di kelas, kemudian juga praktikum sudah ada fasilitasnya yang lengkap di situ. Jadi lebih banyak di kelas apa lebih banyak di laboratorium? Tergantung mata kuliahnya. Tapi tentunya setiap prodi beberapa mata kuliah diiringi ada praktikum. Itu hampir banyak praktikum di setiap prodi. Jadi selalu memang nggak hanya teori aja di kelas, tetapi selalu ada praktikum di kelas. Ada sarana belajar lain, misalnya tempat ibadah kayak gitu? Ada, khusus? Ya, ada. Jadi kami di Fakultas Sains juga melengkapi sarana yang lain ya, seperti tempat ibadah, ya, musola, ada sekitar 4. Ya, ada untuk khusus wanita dan pria, untuk mahasiswa pria dan wanita itu ada musola yang dipisahkan, kemudian sarana toilet, sarana diskusi mahasiswa untuk berdiskusi ya, itu juga sudah ada di Selasa-Selasa. Kemudian juga kami fasilitasi dengan tempat duduk ya mahasiswa untuk berdiskusi, ada wifi juga di situ, jadi nyaman lah. Kemudian fasilitas satu lagi, ruang kesehatan. Kami juga punya ruang kesehatan. Ada. Ya, dan kayaknya hanya Fakultas Sains dan Teknologi yang punya ruang kesehatan. Ya? Satu lagi juga untuk sarana difabel. Jadi itu juga sudah kami adakan untuk menunjang K3 ya. Juga harus betul. Untuk yang menyandang difabel. Saya ingin tanya juga ke Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, kemudian kerjasamanya. Tadi Bu Nani bicara soal kenyamanan mahasiswa. Seperti apa sih atmosfer kehidupan mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi ini, termasuk juga aktivitas mahasiswa ini apa saja, seperti organisasinya gitu, yang mereka bisa ikuti? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya, Pak Nana. Jadi memang FST ini kan prodinya banyak. Kita punya 8 prodi dan tidak hanya prodi itu, masyarakat belakang mahasiswa ini juga sangat beragam dari mana-mana. Jadi mungkin kalau prodi agama kan banyak kan dari pesantren atau yang dia yang di kedokteran mungkin yang level tertentu begitu ya kan. Nah di FST ini kita dari pesantren banyak, kemudian dari anak-anak kotanya juga banyak. Jadi justru dari pesantren juga banyak meminati sains ya? Iya. Sebuah kemajuan. Iya, jadi memang hampir tiap kelas itu adalah 10% itu dari pondok pesantren ya, di luar madrasah aliyah. Itu cukup banyak. Nah ini tentunya mewarnai atmosfer kehidupan kemahasiswaan ya. Nah tetapi alhamdulillah ya tidak ada yang terlalu ekstrim misalnya gitu ya, ekstrim terlalu ke kiri atau ke kanan, tidak ada, karena mereka semua ya mau tidak mau berbaur tiap hari. Yang interaksi ya. Berinteraksi, kemudian ya ditunjang dengan dosen-dosennya. Dosen-dosen kami kan kebanyakan ya tengah-tengah aja gitu ya. Artinya insya Allah ini tidak positif lah, artinya kita semua bersinergi bersama-sama, sehingga begitu juga dengan kehidupan ekonomi Pak Nana. Artinya ada yang the have, ada yang di bawah, kita lihat mereka saling ini banget gitu. Kita pada saat kemarin mulainya pandemi COVID itu yang anak-anak aktivis dan kemudian berada itu dengan gencarnya mengumpulkan dana untuk teman-temannya yang kesulitan.
Untuk mendorong aktivitas mahasiswa berorganisasi, seperti apa sih kebijakan yang diberikan oleh pimpinan fakultas? Kami tentunya berpedoman dengan kebijakan kemahasiswaan dari rektorat. Jadi kita ada lembaga di bawah fakultas itu adalah Senat mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa SMA-DEMA yang tiap tahun dipilih melalui pemilihan mahasiswa. Nah kemudian di bawah DEMA kita punya himpunan-himpunan HMPS, himpunan mahasiswa program studi. Nah di luar HMPS kita punya LO, lembaga otonom. Jadi lembaga otonom itu lebih memfasilitasi bakat dan seni. Kita punya dapur seni. Jadi memang ya karena memang jadi yang saya lihat selain HMPS, di dalam HMPS itu sendiri ada pengembangan bakat, seni juga ada sebenarnya. Kemudian juga kepemimpinan dan kekhususan di bidangnya prodinya masing-masing. Nah, tetapi ada LO, lembaga otonom ini yang khusus ke dapur ini, saya lihat tidak ada persaingan di antara mereka. Gitu loh, malah itu mereka saling bersinergi, saling bersanding, ya. Bersanding bukan bersaing ya. Ya, bila kelihatannya sih memang selama ini mereka cukup menunjukkan prestasi dalam hal itu semua. Tentunya di bidang biologi, HMPS mereka cukup berkiprah di himpunan biologi nasional, bahkan internasional. Sempat mengirimkan perwakilannya ke kegiatan kemarin terakhir ke Singapura ya, sempat ke Jepang. Begitu juga anak-anak agri gitu. Nah itu bergerak mulai dari di himpunan. Jadi betul-betul didorong ya, push gitu kan. Kalau yang terkait dengan program-program pengabdian masyarakat mahasiswa itu seperti apa, Bu? Di kemahasiswaan. Jadi setiap himpunan itu punya departemen ya, divisi kayaknya, divisi pengabdian masyarakat. Kebetulan karena saya dari prodi biologi, salah satu contohnya itu di program studi biologi itu mereka punya proyek yang namanya BUNI, biologi untuk negeri. Nah itu setiap tahun punya desa binaan. Oh gitu. Iya, dan itu di secara konsisten. Tapi hanya di prodi biologi saja. Di semua prodi. Oh, semua prodi. Iya. Kalau yang di agribisnis, di agribisnis dia mengambil salah satu lokasi desa pemijahan itu juga begitu. Cuman biasanya di tempat-tempat tertentu itu pada fase 3 tahun atau 4 tahun selesai karena memang proyeknya selesai, pindah lagi ke tempat lain. Begitu juga teman-teman TISI juga begitu. Saya ingin kembali ke Bu Dekan. Bu Dekan tadi sudah banyak digambarkan juga gitu kan. Seberapa besar sih respon animo masyarakat untuk masuk ke FST ini? Ya, kalau di FST itu peminatnya luar biasa Pak ya. Jadi kami itu biasanya hanya menerima mungkin kurang lebih hanya 10-20% dari peminat begitu. Kompetitif ya? Sangat kompetitif, khususnya memang untuk prodi-prodi yang memang banyak diminati ya, seperti TISI. Pada belakangan hari ini ya, beberapa tahun terakhir ini memang hampir seluruh prodi itu luar biasa. Jadi peminatnya itu banyak sekali sehingga kami itu harus mengurangi atau stop ya keinginan mereka untuk mendaftar karena kuota kami ini sangat terbatas. Keterbatasan ruangan juga, dosen-dosen kami gitu. Tapi itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kualitas. Jadi kami itu benar-benar menjaga kualitas sehingga kelas itu pun juga kelas pun juga kita tidak ya istilah kita buka sebanyak-banyaknya, kita sesuaikan dengan kualitas dosen kita, kompetensi dosen kita dan ketersediaan semua sehingga yang kita terima itu memang benar-benar yang unggul gitu. Berapa Bu dari 89 prodi tadi jumlah mahasiswa yang dimiliki? Kalau sekarang ini sekitar 3.600-an Pak. Banyak sekali Pak begitu. Karena untuk TIS ini kami punya 5 kelas gitu ya. Kemudian di prodi agri pun juga cukup banyak, animonya banyak sekali. Kemudian untuk MIPA yang dulu awalnya itu hanya 1 kelas kami buka, tapi karena begitu banyaknya peminat, akhirnya kita membuka sekarang di MIPA itu 2 kelas gitu. Jadi itu memang akhirnya jumlah mahasiswa itu besar sekali. Jadi tugas dari Ibu Wadek akademik ini, Ibu Wadek kemahasiswaan ini luar biasa Pak. Jadi kami punya himpunan itu sangat banyak sekali ya, dan memang itu harus mampu untuk
istilahnya kita merangkul anak-anak kita itu untuk bisa siap di dunia kerja nanti, dan tentu harusnya dia bermoral ya, karena kami dari UIN itu sangat mengedepankan keislaman kami, keimanan kami seperti itu. Pak Nasrul juga menarik juga ya, saya ingin tanya, bagaimana menciptakan iklim budaya akademik di kampus di Fakultas Teknik itu, seperti apa kebijakannya supaya mahasiswa mungkin bergairah belajar, fokus pada ya belajarnya gitu kan, seperti itu. Ya baik Pak Nanang. Memang apa namanya tadi seperti yang disampaikan Budikan, juga seperti disampaikan di awal, kita kurikulum itu KKNI, dan sekarang itu dalam eranya Mas Menteri, yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu selain kita belajar tadi didukung oleh kekuatan kita, sarana prasarana SDM kita dan sebagainya, kita juga mau fasilitasi mahasiswa juga, mahasiswa untuk belajar di luar juga, belajar di luar, bahkan di luar. Sebelum adanya digaungkan oleh Mas Menteri, kita juga sudah ada, misalnya ada mahasiswa yang magang ke Jepang dan sebagainya, dan kita konversi nilainya dan sebagainya. Kalau yang sekarang yang terakhir ya kita mengikuti peraturan yang ada dan mengikuti program yang ada. Kalau yang sekarang yang jelas ada untuk semester nanti, yaitu adalah ada program bangkit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu program resmi dan itu didukung oleh hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Tapi yang kemarin mendaftar itu baru ada 4 program studi saja. Kemudian yang berikutnya adalah program Permatasari. Permatasari yang digaungkan oleh PKN PKSPTN Barat, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Nah itu kita sudah mengadakan program, sudah melakukan pendaftaran mata kuliah apa saja yang kita tawarkan. Sebenarnya kita kebetulan kemarin ada 4 ya, ada 4 mata kuliah, karena memang satu perguruan tinggi maksimum 10 mata kuliah, di antaranya oleh Budekan, program pengelolaan limbah dan sebagainya ada 4, termasuk saya, penjaminan mutu perangkat lunak, kemudian ada sosiologi pertanian dan kantor data mining. Nah itu kita mahasiswa belajar keluar ke perguruan tinggi yang lain itu, dan juga kita menerima mahasiswa dari luar. Jadi kita bersifat resiprokal. Itu program Sambit atau program MBKM untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu namanya Permatasari, program untuk alih kredit semester. Nah, gitu. Itu sudah secara resmi juga, dan kemarin baru disosialisasikan antara lain oleh Pak Prof Nizam, yaitu Dirjen Dikti, gitu ya. Oke, itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya, selain itu kita juga menunjang selain Tridharma, salah satunya pendidikan dan pengajaran, juga penelitian. Nah, penelitian itu tentunya dosen-dosen kita fasilitasi untuk adanya penelitian tersebut. Termasuk juga dengan mahasiswa, ada kolaborasi gitu? Ya, termasuk dengan mahasiswa juga, karena kita tahu tidak hanya dosen saja, bahkan kita telah mempublikasikan ke jurnal berreputasi maupun proceeding terindeks di antara Scopus dan sebagainya. Tidak hanya dosen saja, tapi juga mahasiswa, kerjasama dengan mahasiswa, dan sekarang sudah banyak sudah menjadi alumni dan sebagainya. Itu kalau dari segi ini kebijakan penulisan skripsi ya untuk seluruh mahasiswa itu skripsi tesis ya, itu lebih diarahkan kemana Pak dari segi riset? Ya, kita sudah memiliki riset mapping, tapi itu yang dulu, dan kita nanti akan kita perbarui. Pada dasarnya kita mengikuti kebijakan dari riset mapping universitas. Universitas kan base-nya adalah Islam. Nah itu berarti kita ke arah situ, tapi kemudian kita di Fakultas Teknologi tadi disinggung oleh Budekan juga, antara lain kita salah satu fokusnya ke Green Campus. Nah mungkin salah satunya Green Campus itu dari berbagai bidang, dan tentunya juga berbagai bidang yang lain gitu ya. Ini saya ingin kembali ke Ibu Nani ya. Memang
Tadi disinggung soal sumber daya manusia. Seperti apa sih profil kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Fakultas Sains dan Teknologi? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Di FST ya, karena ini dunia pendidikan ya, pasti ada dua SDM di FST ya, satu tenaga kependidikan, tendik ya, atau satu lagi tenaga pendidik atau dosen gitu ya. Nah, untuk dosen kami di FST alhamdulillah sekitar hampir 50% sudah S3. Baik teman-teman kita ini lulusan dari luar negeri maupun dalam negeri. Tapi kami baru memiliki 2 profesor, yaitu Profesor Lili dan Profesor Ujang Maman. Baru dua. Tapi teman-teman yang lain sedang proses. Mudah-mudahan lambat laun bertambah profesor di FST karena ini Prof Lili selalu mensupport kami untuk teman-teman FST meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi sangat memadai ya dari segi sumber daya. Iya. Kalau tenaga kependidikannya juga? Tenaga pendidikannya juga disupport juga dengan kualifikasi akademiknya. Di staf TU itu ada 5 orang yang sudah berpendidikan S2, itu Kaba, Kasup ya, dan ada beberapa staf. Kemudian juga laboran kami di Lab PLT, itu walaupun laboran juga ada yang kualitas pendidikannya S2. Nah, satu yang sedang S3. Jadi kami selalu meningkatkan kualitas SDM dengan pendidikan maupun soft skill yang lainnya, pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari SDM. Pertanyaan untuk Ibu Muhammad, seperti apa sih disiplin mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi ini? Mungkin apakah ketat atau iya. Jadi terutama saya ya sebagai wadik kemahasiswaan itu selalu mengingatkan, menggaungkan ke adik-adik mahasiswa adalah kode etik mahasiswa. Gitu. Kita kan punya kode etik mahasiswa ya. Itu yang selalu kita ingatkan. Kita punya kode etik harus dijalankan. Nah, kami berpegang dari kode etik yang sudah ditetapkan oleh SK Rektor. Jadi pelanggaran maupun pelanggaran ringan, sedang atau berat itu berdasarkan itu tadi. Jadi dan saya menitipkan penegakan kode etik ini ke semua dosen, baik di dalam ruang kuliah, di lingkungan kampus atau di luar lingkungan kampus. Gitu. Jadi selalu kita ada pertemuan dengan prodi setiap Selasa, itu saya sering sekali mengingatkan, tolong saya titip untuk menjadi patroli kode etik mahasiswa. Dan tentunya setiap 1 bulan sekali saya rapat koordinasi dengan semua HMPS, BEMA dan SEMA. Nah, di dalam rapat itu pun saya biasanya evaluasi. Kemarin saya lihat begini, atau mengumpulkan laporan-laporan dari dosen atau Bapak Ibu pimpinan, saya menemukan ada laporan begini, gitu ya. Artinya yaitu tadi penegakan disiplin itu dengan berpegang pada kode etik. Kalau terkait dengan sanksi, seperti apa? Misalnya ada yang masih melanggar, itu kan juga diatur di dalam SK semua ada ya? Ada kan aturannya. Nah, jadi setiap ada pelanggaran itu kan ada mahkamah kode etik. Nah, yang selama ini adalah kami dekanat dan prodi yang akan mengolah tingkat kesalahan gitu ya, tingkat pelanggaran. Dan kita sesuaikan dengan pelanggaran yang ada di dalam SK tersebut. Memang pernah 2 tahun yang lalu ya, kita pernah ada satu kejadian, kebetulan kami belum menjabat pada waktu dikenakan sanksi, tetapi imbasnya berjalan gitu ya, setelah dia dikenakan sanksi skors 1 tahun 2 semester. Nah, masuk ke semester yang tengah itu sudah ke masa kepemimpinan kami. Nah, itu kita ikuti seperti apa yang ada di SK Rektor. Jadi ada pelanggaran ringan, sedang ataupun berat itu dibahas di dalam mahkamah kode etik tersebut sebelum ditetapkan sanksinya. Itu, dan kita berusaha sesuai dengan tidak pilih kasih lah, artinya kalau memang salah ya salah.
Nah, termasuk Bu Dekan juga sering kalau kita menegakkan kode etik ke mahasiswa, kode etik dosen juga harus ditegakkan gitu. Contohin dulu dosennya, ya. Dan itu sering saya sendiri sering mengingatkan gitu ya ke teman-teman dosen kita setiap ada. Kalau yang terkait dengan peraturan perkuliahan itu seperti apa? Maksudnya peraturan di kelas itu kan mahasiswa misalnya harus pakaian baju yang rapi. Iya kan ada kode etik berpakaian. Ada di dalam SK Rektor itu. Jadi kode etik berpakaian ketat, tidak boleh gitu ya. Yang terutama yang wanita walaupun. Nah emang ini kami di web FSD itu sudah punya sosialisasi. Bu Adik 2 ini yang memfasilitasi. Jadi ada contoh pakaian muslim yang benar gitu, walaupun berjilbab tetapi tidak boleh yang seperti ini itu sudah kita terapkan. Tidak boleh. Bu Dekan mungkin sebagai penutup seperti apa sih upaya-upaya yang dilakukan oleh Bu Dekan atau pimpinan fakultas untuk bagaimana menjadikan Fakultas Sains Teknologi seperti fakultas yang memang banyak diminati, kemudian juga tetap unggul berkualitas dan seterusnya. Seperti apa? Ya, tentu FSD ini harus mengikuti zaman, Kak Nanang. Jadi zaman saat ini adalah anak-anak milenial, kami pun di FSD juga mengikuti perkembangan itu. Jadi kita selalu berinovasi dan kreatif, dan kita harus melek dengan IT. Nah, itu adalah salah satu kekuatan dari FSD. Selain itu adalah SDM, kita terus meningkatkan SDM kita untuk mencapai studi yang paling tinggi itu S3, bahkan sampai mencapai guru besar. Itu adalah program-program yang terus kita kuatkan di FSD ini. Nah, tentu tadi dikatakan tidak hanya dosen, tapi para staf kita pun juga kami terus tingkatkan ya untuk peningkatan kompetensi mereka sesuai dengan bidangnya. Jadi di FSD ini kami itu selalu bersinergi dan meningkatkan yang namanya penguatan Tridharma itu harus secara komprehensif dan holistik secara menyeluruh gitu. Jadi tidak hanya kita kuat di akademik, tapi kita juga harus kuat di pengabdiannya dan juga penelitian. Dan itu ada di FSD. Karena di FSD itu semuanya kita dukung bersama-sama dan kita selalu menjalankan satu misi bersama kita bisa maju. Nah, seperti itu. Insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu, kita harus mengundurkan diri. Terima kasih Ibu Dekan, Ibu Lili.